Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nahwu Dasar BSA angkatan 2021 akan mempresentasikan diskusi kami yang membahas mengenai fiil, pembagian fiil, kemudian ciri-cirinya dan contoh-contohnya. Di sini yang beranggotakan saya Triindiarti Pitaloka, rekan saya Anisyah dan Rati Puswari. Baiklah, yang pertama mengenai fiil dan pembagiannya akan disampaikan oleh Anisyah, di mana Anisyah akan menyampaikan mengenai pengertian fiil dan juga pembagian fiil pada fiil madi. Kemudian Rati Puswari yang akan menjelaskan mengenai fiil mudhari dan saya akan menjelaskan mengenai fiil amr. Kepada teman-teman, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisyah dari kelas A Bahasa dan Sastra Arab. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi fi'il serta pembagiannya. Apa itu fi'il? Ma huwal fi'il? Al-fi'il huwa kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas. Lafaz atau kata yang menunjukkan makna kejadian yang dikaitkan dengan waktu tertentu. Nah, fi'il juga disebut sebagai kata kerja. Adapun pembagian fiil itu ada 3, fiil madhi, mudhari, amr. Tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai fiil madhi. Apa itu fiil madhi? Ialah kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lalu atau lampau. Contoh, qara'a, telah membaca. Nah, ciri-ciri fiil madhi itu apa sih? Ada beberapa contoh dari atau ada beberapa ciri dari fiil madhi. Yang pertama, itu menunjukkan kejadian masa lalu. Yang disebutkan tadi, qara'a, telah membaca, berarti itu telah dilakukan atau telah dikerjakan. Terus yang kedua, fi'il madhi selalu berakhiran dengan fathah. Nah, qara'a tadi a di situ harokat fathah. Dan yang ketiga bertemu dengan ta fa'il atau ta fa'il dan ta ta'nis. Nah, ta ta'nis di sini contoh dari qara'at, ta sukun. Nah, itu disebut dengan ta ta'nis. Sedangkan contoh fi'il dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat pertama yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dari ayat tersebut kata khalaqa adalah fi'il madhi karena akhirannya berharokat fathah dan juga maknanya yang menunjukkan waktu yang telah lalu atau lampau. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Puswari dari kelas B Bahasa dan Sastra Arab. Saya akan menjelaskan pembagian dari fi'il yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari yaitu fi'il yang menunjukkan arti sekarang atau akan. Misal contohnya yadribu, artinya akan memukul. Ciri-ciri dari fi'il mudhari ini, yang pertama, menunjukkan arti masa sekarang atau yang akan datang. Yang kedua, diawali dengan huruf mudhari'ah yaitu huruf hamzah, ta, ya, dan nun. Yang ketiga, dapat dimasuki amil nawasib dan amil jawazim. Sedangkan contoh ayat pada fi'il mudhari ini yaitu pada surah Yasin pada ayat 5 yang berbunyi Tanzilal Azizir Rahim. Pada kata tanzila ini menunjukkan fi'il karena diawali dengan huruf mudhari'ah yaitu huruf ta. Mungkin itulah penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triindiarti Pitaloka dari kelas BSAB. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja atau fi'il yang menunjukkan perintah. Dan fi'il amr juga disebut sebagai mabni, yang artinya harokatnya tetap atau tidak berubah. Dalam fi'il amr juga ada pengertian mengenai hamzah wasol. Hamzah wasol adalah hamzah yang tidak berharokat. Jadi ketika membacanya, kita langsung membaca kepada huruf selanjutnya. Baiklah, lanjut ke ciri-ciri fi'il amr. Yang pertama, pastinya dia harus menunjukkan kalimat perintah atau kata kerja perintah. Kemudian yang kedua, dia bisa menerima nun tauhid. Yang ketiga, dia bisa menerima atau dimasuki oleh ya mukhatabah. Ya mukhatabah adalah ya yang menunjukkan orang kedua perempuan. Yang terakhir, mengikuti wazannya yang digunakan. Kemudian contoh-contoh dari fi'il amr ada dalam Al-Quran, misalnya dalam Quran surat An-Nazi'at
ayat 17 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Kata idhab di sana merupakan contoh dari fi'il amr yang artinya pergilah untuk kamu laki-laki, yang terbentuk dari kata fi'il mudhari yaitu yadhhab. Kemudian ada pula dalam Quran surat Al-A'la dalam ayat ke-1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Kata sabbih itu berasal dari huruf sabbaha yusabbihu sabbih yang artinya untuk kamu laki-laki, begitu. Mungkin sekian penjelasan mengenai fi'il amr. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan nanti untuk bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha dari kelas A. Di sini saya izin untuk bertanya. Yang pertama untuk saudara Rati yaitu mengenai ciri-ciri fi'il mudhari. Nah, saya ingin bertanya, apa maksud dari dimasukkannya amil nawasib dan amil jawazim dalam fi'il mudhari? Dan juga contoh. Pertanyaan kedua untuk saudara Tri yaitu maksud dari fi'il amr yang bisa menerima nun taukid dan ya mukhatabah. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian jawaban pertanyaan yang kedua yaitu maksud dari ciri fi'il mudhari dapat dimasukkan amil nawasib dan amil jawazim. Maksud dari amil nawasib ini adalah amil yang suka menasabkan fi'il mudhari. Ya. Amil nawasib ini ada 10 huruf. Pada an, lan, idzan, kai, lamukai, lamul juhud, hatta, jawab fa, jawab waw, dan jawab au. Jika fi'il mudhari ini diawali salah satu huruf 10 tadi, maka fi'il mudhari harus dibaca nasab. Misal contoh, yu'jibu an tabriba. Kata tabriba ini adalah nasab. Kenapa? Karena dimasuki dari salah satu huruf amil nawasib yaitu an-nya. Kata tabriba ini aslinya ya tatribu. Bisa juga adribu, bisa juga yadribu, bisa juga nadribu. Kemudian maksud dari amil jawazim adalah salah satu amil yang masuk ke dalam fi'il mudhari, yang mana dengan masuknya amil jawazim ini merubah fi'il mudhari menjadi jazm. Amil jawazim ini ada 18 dan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, amil jawazim yang menjazimkan satu fi'il. Misal lam, artinya tidak ya. Contoh kalimatnya lam yalid wa lam yulad. Kata yalid ini fi'il mudhari. Karena dimasuki dengan lam maka menjadi jazm ya. Kemudian kata yulad juga sama. Ini juga menunjukkan fi'il mudhari. Karena dimasuki dengan lam maka menjadi jazm. Kemudian bagian yang kedua yaitu amil jawazim yang menjazimkan 2 fi'il. Nah, yang ini langsung dua fi'il dia. Yang pertama bagiannya itu adalah fi'il syarah dan yang kedua fi'il jawab ya. Misal huruf an, misalnya huruf in ya. Artinya jika. Contoh kalimatnya iyakum zaidun, yakum amrun. Kata yakum zaidun ini menunjukkan isyarah. Kemudian yang yakum amrun itu juga menunjukkan jawab ya. Ini langsung menunjukkan dua fi'il ya. Yakum zaidun dan yakum amrun. Kemudian mungkin itulah penjelasan jawaban dari pertanyaan yang bisa saya paparkan. Saya mohon maaf bila banyak salah.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Anisyah. Maksud dari nun taukid yaitu nun yang berfungsi sebagai penjelas dari fi'il. Nah, apabila dalam suatu kalimat itu terdapat kata kerja, misalnya kata kerja fi'il, kemudian dia haruslah ada nun taukidnya atau nun yang berfungsi sebagai penjelasnya. Kemudian ya mukhotobah. Ya mukhotobah adalah ya yang menunjukkan orang kedua perempuan. Itu yang dimaksud dengan ya mukhotobah. Yang dimaksud dengan ya mukhotobah. Apakah saudari Anisyah sudah bisa dipahami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Puswari dari kelas B. Saya ingin bertanya, yaitu yang pertama untuk Ukti Anisya. Kan dari semua Ukti tadi sudah menyontohkan atau menganalisis ayat menunjukkan fi'il madhi yaitu pada surah Al-Alaq. Nah, pertanyaan saya, jelaskan mengapa pada ayat 1 dan ayat 11 itu bisa menunjukkan fi'il madhi tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu untuk Ukhti Tri. Di semua Ukhti Tri kan tadi ada beberapa ciri-ciri dari fi'il amr. Nah, jelaskan maksud dari ciri-ciri yang nomor 1 yaitu fi'il amr dapat dilihat pada huruf terakhir, dan yang nomor 5 mengikuti wazan yang diikuti. Jelaskan maksud dari ciri-ciri tersebut. Mungkin itulah pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rati, yaitu kenapa bisa dalam surah Al-Alaq ayat pertama dan 11 itu menunjukkan fi'il madhi. Baiklah, dari ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqo ialah fi'il madhi. Karena kalimat tersebut ciri-cirinya itu berasal dari fi'il tsulasi atau fi'il yang berupa 3 kata, kha, lam, dan qaf. Yang kedua, disebutkan dalam resum Rati juga bahwasanya ciri-ciri fi'il madhi yaitu harokatnya berubah fathah pada akhirnya. Nah, dalam kalimat khalaqo, ko akhirannya itu menjadi fathah. Nah, itu disebut sebagai ciri-ciri dari fi'il madhi. Yang kedua, dalam ayat 11 ro'aita. Nah, kenapa fi'il madhi? Karena asal kata ro'aita dari ro'a yang artinya melihat. Ro'a yang artinya melihat. Nah, jadi fi'il madhi disambung dengan tak fa'il atau tak dhamir. Nah, kok bisa disambung dengan tak? Karena kembali lagi ke ciri-ciri fi'il, yaitu bertemu dengan tak fa'il. Nah, tak di sini disebut dengan dhamir baris muttasil. Dhamir ialah pelaku, baris itu tampak, muttasil jadi bisa bersambung. Jadi itu ro'aita itu bisa bersambung dengan tak dhamir tadi. Nah, jadi itulah alasannya kenapa bisa disebut dengan fi'il madhi. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rati. Ciri-ciri fi'il amr yang pertama yaitu tadi melihat huruf akhirnya, dimana yang kita ketahui melihat huruf akhir dari fi'il amr itu kita bisa melihat dari wazannya. Misalnya wazannya uf'ul, berarti huruf akhirnya bakal menjadi huruf mati. Nah, kemudian uf'ula, kemudian huruf akhirnya akan menjadi huruf hidup, yaitu misalnya usjuda. Nah, dan selanjutnya mengikuti wazannya, artinya seperti yang saya bilang tadi, di domir anta misalnya, itu wazannya uf'ul. Kemudian antuma, itu wazannya uf'ula. Antum, uf'ulu. Anti, uf'uli, dan seterusnya. Baiklah, apakah saudari Rati bisa memahami? Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada saudari Rati.
Kan ciri-ciri fiil yang disebut Rati ada beberapa. Nah, sebutkan satu contoh dari ciri-ciri fiil yang didahului dengan qad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rati Puswari akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama yaitu dari Fitri mengenai contoh dari ciri fiil yang didahului qad. Makna qad ini bisa menunjukkan fiil madhi, juga bisa menunjukkan fiil mudhari'. Jika qad ini menunjukkan fiil madhi, maka maknanya sungguh. Kalau menunjukkan fiil mudhari', maka maknanya terkadang. Contohnya dalam kalimat yaitu Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Kata aflaha ini menunjukkan fiil. Kenapa? Karena didahului huruf qad. Kemudian kata al-mu'minun. Ini menunjukkan isim. Kenapa? Karena didahului huruf alif lam. Jadi setiap kata yang didahului qad maka sudah pasti itu fiil. Kemudian pertanyaan kedua yaitu dari Ukhti Anisha. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa diambil manfaatnya. Apabila ada salah, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.